Pemain asing Persebaya Surabaya, Bruno Moreira, mengharapkan bisa langsung memiliki chemistry dengan sejumlah penggawa anyar yang baru saja direkrut oleh klubnya. Pemain kelahiran 1999 itu tidak terlalu memikirkan berapa gol dan assist yang akan dibukukannya pada musim 2024-2025, tetapi lebih fokus pada kontribusi terbaik yang bisa diberikan untuk tim. Saya tidak punya target dengan angka untuk gol dan assist. Tapi saya ingin melakukan yang terbaik, tuturnya. Bruno punya ekspektasi bahwa klub kebanggaan arek-arek Surabaya akan memiliki pencapaian yang baik untuk mengarungi kompetisi musim depan. Kami semua di tim ini ingin menjadi juara, tapi untuk target kami ingin mencapainya dengan melakukan yang terbaik, ujar pemain jebolan Akademi Santos FC tersebut. Kiprah Bruno Moreira di Persebaya. Persebaya telah mengamankan tanda tangan kontrak Bruno Moreira dengan durasi 2 tahun hingga 2026 untuk mengarungi Liga 1. Bruno pertama kali diperkenalkan oleh Persebaya pada 15 Juni 2021, saat latihan perdana tim untuk mengarungi Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2021. Selama waktunya di Persebaya, Bruno telah menunjukkan dedikasi dan performa yang konsisten, membuatnya menjadi salah satu pemain kunci bagi tim. Pada musim 2023-2024, Bruno mencatatkan 31 kali penampilan dengan raihan 10 gol dan 4 assist, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak di Persebaya. Kontribusinya yang signifikan tidak hanya dalam hal mencetak gol, tetapi juga dalam membangun serangan dan membantu rekan-rekan setimnya di lapangan. Pengalaman di luar negeri dan kembali ke Persebaya. Bruno sempat meninggalkan Persebaya pada musim 2022-2023 dan bergabung dengan klub Yunani, Niki Volou. Pengalaman bermain di Eropa tersebut memberikan Bruno perspektif dan skill tambahan yang sangat berguna saat ia kembali ke Surabaya pada musim kompetisi 2023-2024. Kepulangannya disambut hangat oleh para pendukung Persebaya yang telah menantikan kembalinya salah satu pemain andalan mereka. Pengalaman di Yunani sangat berharga bagi saya. Saya belajar banyak hal baru dan berharap bisa menerapkan pengalaman itu di sini untuk membantu Persebaya meraih hasil yang lebih baik, ujar Bruno. Harapan dan persiapan untuk musim 2024-2025. Menghadapi musim 2024-2025, Bruno Moreira menunjukkan sikap optimis dan penuh semangat. Dia mengakui bahwa membangun chemistry dengan pemain-pemain baru akan menjadi salah satu tantangan, tetapi juga menjadi kunci kesuksesan tim. Bruno berencana untuk beradaptasi secepat mungkin dan bekerja sama dengan pelatih serta rekan-rekan setimnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Saya yakin dengan kerja keras dan komunikasi yang baik, kita bisa mencapai chemistry yang diperlukan untuk bermain sebagai tim yang solid. Ini adalah proses yang akan kami jalani bersama, tambahnya. Dukungan dari pendukung dan tim. Bruno juga tidak lupa mengapresiasi dukungan dari para pendukung Persebaya, yang dikenal sebagai bonek. Baginya, dukungan dari supporter adalah salah satu motivasi terbesar untuk terus memberikan performa terbaik di setiap pertandingan. Saya sangat berterima kasih kepada bonek yang selalu mendukung kami di setiap pertandingan. Dukungan mereka sangat berarti dan memberikan kami semangat tambahan untuk bertarung di lapangan, ujarnya. Target tim dan motivasi. Persebaya Surabaya menargetkan untuk meraih gelar juara di musim 2024-2025. Bruno menyadari bahwa perjalanan menuju gelar juara tidak akan mudah, tetapi dengan kerja keras, fokus, dan semangat tim yang kuat, target tersebut bukanlah hal yang mustahil. Kami semua di tim ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai target tersebut. Ini bukan hanya tentang individu, tetapi tentang kerjasama dan komitmen seluruh tim, tegas Bruno. Dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, Bruno Moreira siap mengarungi musim 2024-2025 bersama Persebaya Surabaya. Harapannya untuk mencapai chemistry yang baik dengan pemain baru dan fokus pada kontribusi terbaik untuk tim menjadi modal penting dalam menghadapi kompetisi yang semakin ketat. Dukungan dari para supporter dan manajemen tim diharapkan dapat memberikan dorongan ekstra bagi Bruno dan seluruh skuad Persebaya untuk meraih prestasi terbaik.
Juru racik asal Irlandia Utara, Paul Munster, menyebut skuad baru Bajul Ijo menunjukkan progres positif. Bahkan, chemistry antara pemain anyar dan pemain lawas disebutnya berjalan baik. Sejauh ini chemistry semua pemain bagus, menjadi energi positif di tim. Komunikasi juga bagus, aktif berbicara setiap hari, bahkan pemain baru berinteraksi langsung tanpa jarak, kata Paul Munster. Tidak ada kelompok, semuanya berkumpul. Yang paling penting bagi saya, adalah semuanya bersama-sama, tambahnya. Situasi ini menjadi modal penting bagi tim yang sebagian besar pemainnya musim depan akan diisi oleh skuad baru. Persebaya musim ini melakukan cuci gudang, hanya menyisakan sekitar 40% skuadnya dari musim lalu. Persebaya sudah resmi mengumumkan berpisah dengan 10 pemainnya musim lalu, termasuk 5 pemain asing. Tim berjuluk Bajul Ijo itu baru mengumumkan 3 pemain rekrutan baru. Proses perekrutan pemain akan terus berjalan, termasuk saat ini, ada 5 pemain yang sedang menjalani trial sejak tim berlatih perdana pada Sabtu, 15 Juni 2024, di lapangan Tor, Surabaya. Kelimanya adalah Brave Fatari, Nusantara United, Alan Maulana, Epa Persebaya U16, Paulinus, Persebaya U15, Rizky Dwi Pangestu, FC Bekasi City, dan Randy Hansen, Persiba Balikpapan. Ada lebih dari 60-65% pemain yang keluar, jadi bisa dibilang, ini tim baru. Jadi perlu sedikit waktu untuk menyatukan semua orang, jelas Paul Munster. Pelatih berusia 42 tahun itu berharap Bonek dan Bonita terus memberi dukungan, baik di dalam maupun di luar lapangan. Karena seperti yang saya katakan, ini adalah musim baru dengan tim baru. Semuanya baru. Jadi kami semua bersemangat untuk musim ini, pungkasnya. Proses pembentukan skuad baru. Musim ini, Persebaya telah menjalani transformasi besar-besaran dalam skuadnya. Keputusan untuk cuci gudang dan mendatangkan banyak pemain baru bertujuan untuk menyegarkan tim dan meningkatkan performa di kompetisi mendatang. Pemain-pemain baru yang didatangkan berasal dari berbagai klub, baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini diharapkan dapat memberikan warna baru dan memperkuat tim secara keseluruhan. Paul Munster mengungkapkan bahwa proses adaptasi pemain baru berjalan dengan lancar berkat komunikasi yang intens dan interaksi yang tanpa jarak. Semua pemain, baik yang lama maupun yang baru, berbaur dan bekerja sama dengan baik di dalam dan di luar lapangan. Ini menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan tim yang solid dan kompak. Tantangan dan harapan di musim baru. Meski optimis, Munster menyadari bahwa tantangan besar menanti timnya. Dengan komposisi pemain yang banyak berubah, dibutuhkan waktu dan usaha ekstra untuk membangun chemistry dan gaya permainan yang diinginkan. Namun, dia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan dari para supporter, tim ini bisa meraih hasil yang diharapkan. Ini bukan hanya tentang seberapa cepat kita bisa menyatu sebagai tim, tapi juga bagaimana kita bisa menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan, kata Munster. Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari Bonek dan Bonita yang selalu setia mendukung Persebaya, baik saat tim dalam kondisi baik maupun kurang baik. Dukungan dari supporter adalah salah satu motivasi terbesar bagi para pemain. Kehadiran mereka di stadion dan doa mereka sangat berarti bagi kami, tambahnya. Pemain trial dan harapan ke depan. Para pemain yang sedang menjalani trial memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan mereka dan menjadi bagian dari tim. Munster dan staf pelatih lainnya terus memantau perkembangan mereka dan melakukan evaluasi secara berkala. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang masuk ke dalam tim adalah yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan tim, jelas Munster. Dengan proses seleksi yang ketat dan fokus pada kualitas pemain, Persebaya berharap bisa membentuk skuad yang kuat dan kompetitif untuk menghadapi Liga 1 musim 2024-2025. Kami memiliki visi yang jelas untuk tim ini dan kami akan bekerja keras untuk mencapainya, tegas Munster. Optimisme dan semangat baru. Mengakhiri sesi latihan hari itu, Munster kembali menekankan pentingnya semangat dan optimisme dalam menghadapi musim baru. Semua pemain, staf, dan manajemen harus memiliki semangat yang sama. Kita harus bersatu dan bekerja keras bersama untuk mencapai tujuan kita, ujarnya. Musim baru dengan tim yang baru membawa harapan dan tantangan yang berbeda. Namun, dengan kerja sama yang baik, komunikasi yang efektif, dan dukungan penuh dari para supporter, Munster yakin Persebaya bisa meraih prestasi yang lebih baik di musim ini.
Kami siap menghadapi semua tantangan dan memberikan yang terbaik untuk Persebaya, pungkasnya. Dengan demikian, Persebaya Surabaya di bawah arahan Paul Munster bersiap untuk menghadapi Liga 1 musim 2024-2025 dengan harapan dan semangat baru, membawa optimisme tinggi untuk meraih prestasi terbaik di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia. Kabar terbaru yang beredar di kalangan pencinta sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung Persebaya Surabaya, adalah rumor kembalinya Hamka Hamzah ke Green Force. Berita ini pertama kali mencuat melalui akun Instagram Tribun Persebaya, yang mengunggah sebuah video menarik dengan caption yang penuh teka-teki, Hamka Hamzah akan ke Persebaya. Kalau memang demikian, sebagai apa? Menurutmu yo oporek? Video tersebut memperlihatkan Hamka Hamzah yang mengungkapkan, Insya Allah, sebuah kalimat yang semakin menguatkan spekulasi bahwa mantan pemain belakang ini akan kembali bergabung dengan Persebaya. Komentar netizen pun langsung membanjiri unggahan tersebut, menambah warna dan antusiasme para pendukung. Salah satu netizen berkomentar, cocok sebagai dirtek atau asisten pelatih, sementara yang lain menulis, wes tuek mosoket main sekan, yang artinya mempertanyakan apakah Hamka yang sudah berusia lanjut masih akan bermain di lapangan. Beberapa netizen lain juga memberikan pandangan yang beragam, ada yang menyarankan agar Hamka menjadi manajer tim, direktur teknik, dirtek, atau bahkan kembali merumput sebagai pemain. Hamka Hamzah, yang dikenal sebagai pemain belakang tangguh dan memiliki pengalaman segudang, memang memiliki karisma tersendiri di dunia sepak bola Indonesia. Pada musim lalu, dia bermain untuk Rans Nusantara FC sekaligus merangkap sebagai manajer tim. Peran ganda yang ia jalankan menunjukkan kemampuan manajerialnya selain ketangguhannya di lini belakang. Berikut statistik performa Hamka Hamzah selama di Rans Nusantara FC berdasarkan data Liga Indonesia Baru, LIB. Penampilan, 4. Penyerangan. Tembakan, 5. Tembakan tepat sasaran, 2. Permainan tim. Umpan, 65 dari 75 sukses. Pertahanan. Tackle, 6. Intercept, 4. Sapuan, 10. Disiplin. Kartu kuning, 1. Pelanggaran, 3. Melihat statistik ini, Hamka masih menunjukkan performa yang solid meski hanya tampil dalam 4 pertandingan. Dengan jumlah umpan sukses yang cukup tinggi, 65 dari 75, dia juga membuktikan bahwa kemampuan distribusi bola dari lini belakang masih mumpuni. Selain itu, ia mencatatkan 6 tackle, 4 intercept, dan 10 sapuan yang menunjukkan kontribusi signifikan dalam menjaga pertahanan tim. Spekulasi tentang posisi apa yang akan diisi Hamka jika kembali ke Persebaya terus beredar. Beberapa pendukung menganggap Hamka cocok sebagai direktur teknik atau asisten pelatih, mengingat pengalamannya yang luas dan pengetahuan mendalam tentang sepak bola Indonesia. Posisi ini dinilai tepat untuk memanfaatkan pengalaman Hamka dalam mengembangkan strategi tim dan membimbing pemain muda. Di sisi lain, ada juga yang berharap Hamka kembali mengisi lini belakang Green Force. Meskipun usia tidak lagi muda, pengalaman dan ketangguhan Hamka bisa menjadi aset berharga bagi tim yang sedang mencari stabilitas di sektor pertahanan. Kehadiran Hamka di lapangan diyakini dapat memberikan rasa aman dan kepemimpinan yang dibutuhkan oleh para pemain muda. Namun, tidak sedikit juga yang menyarankan agar Hamka menjadi manajer tim, sebuah peran yang sudah pernah dia jalani di Rans Nusantara FC. Sebagai manajer tim, Hamka bisa menjadi jembatan antara manajemen klub dan pemain, memastikan komunikasi yang efektif dan moral tim yang tinggi. Keputusan akhir tentu ada di tangan manajemen Persebaya dan Hamka Hamzah sendiri. Namun, satu hal yang pasti, kembalinya Hamka ke Persebaya, dalam kapasitas apapun, akan disambut dengan antusiasme tinggi oleh para supporter. Kehadiran Hamka diyakini akan membawa pengaruh positif bagi tim, baik dari segi performa di lapangan maupun dalam pengelolaan tim. Hamka Hamzah sendiri merupakan sosok yang tidak asing bagi Persebaya.
Pada musim 2002 hingga 2003 Hamka pernah memperkuat Green Force. Ia telah membuktikan diri sebagai pemain belakang yang tangguh dan penuh dedikasi. Kembalinya Hamka akan menjadi sebuah nostalgia manis bagi para bonek yang telah lama merindukan penampilan sang pemain di Stadion Gelora Bung Tomo. Komentar-komentar netizen juga mencerminkan beragam harapan dan ekspektasi terhadap kembalinya Hamka. Dadikno manajer tim AE, mantan pemain pasti punya nilai tambah, tulis seorang netizen. Lainnya menambahkan, di Rans dia jadi manajer rangkap pemain, mengingatkan bahwa Hamka memiliki kemampuan untuk menjalani peran ganda dengan baik. Apapun keputusan yang diambil nantinya, Hamka Hamzah tetap akan menjadi bagian penting dari sejarah Persebaya Surabaya. Pengalaman dan ketangguhan yang dia bawa diharapkan bisa memberikan kontribusi positif bagi tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bagi para pendukung setia Persebaya, kembalinya Hamka akan menjadi suntikan semangat baru untuk menyongsong musim yang akan datang. Keputusan akhir segera diumumkan oleh manajemen Persebaya. Sampai saat itu tiba, para supporter terus berharap dan berdoa agar Hamka Hamzah kembali ke tim kebanggaan mereka, memberikan yang terbaik dan membawa Persebaya Surabaya kembali berjaya di kancah sepak bola nasional.